sampai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 rebu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Kata malaikat itu, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Petrus pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka di pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang benar-benar tahulah aku bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Demikianlah sabda Tuhan.
Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaran. Dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesatannya. Lalu meluputkan mereka. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Tuhan melepaskan daku dari segala Bacaan kedua. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku akan bebas dari mulut singa. Tuhan akan melepaskan daku, dan setiap usaha yang jahat, Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya.
bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah putra manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Jawab Simon Petrus, "Engkaulah Mesias, putra Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan aku berikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan muda, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, Salam. Tuhan berkati. Amin. Dalam pertemuan dengan salah satu Pak D, di sini rupanya cukup kental dengan kata Pak D atau kepala desa. Bersama dengan salah seorang depas, setelah cerita-cerita cukup lama, lalu ada satu rahasia yang disampaikan kepada saya dan kepada depas itu. Ternyata dalam pertemuan diam-diam Pak D itu mengabsen. Mengabsen artinya mendata. Mendata artinya melihat siapa yang hadir. Dia diam-diam. Tidak usah bisa tanya lauk apa di bawah, ya. Bahagi juga nanti toh. Kedua, rantai Mario. Di mana itu rantai besi? Oh, kenapa orang yang sama? Oh, sama di belakang, ya. Coba suara dulu rantai Mario. Ya. Saya ke Lopi. Lopi hadir tidak? Hadir tidak? Oh, di situ Lopi, dekat sekali sini Lopi ya. Ada tahu. Ya. Lalu saya ke mana? Lembo. Lalu Makulande. Mangkulande atau Makulande? Mangku. Lande itu artinya apa? Kalau mangku mungkin pangku, ya. Lande panjang. Panjang mangkunya ini.
Ya. Oke. Hadir. Ya. Unit 2. Oh salah. Ya hadir. Koran deh. Hadir. Unit 1. Hadir. Hadir jangan bukan orangnya di semua. Hadir. Wih banyak. Oh, nah biasa saya bisa sedikit sekali dan paling keras. Kayaknya gabungan unit 2 dan unit 6. Ya, dengan unit 5. Ya. Oke. Yang terakhir. Pusat paroki. Monica. Satu badan. Baik. Ya, satu badan. Nah, kita sudah absen ya. Sekarang kita mungkin agak masuk dalam bacaan hari ini ya. Saya tidak usah tanya soal masing-masing sudah waktu ulang tahun toh? Sudah. Nanti para ketua stasi itu maju ke depan, sudah disampaikan tadi ya. Dalam bacaan pertama berbicara tentang Santo Petrus. Dan bacaan kedua surat Paulus kepada Timotius kita tahu berbicara tentang Paulus. Dua rasul ini dikatakan rasul meskipun kemudian istilah rasul berarti orang yang mengikuti Kristus sejak awal Kristus hadir dan kemudian sampai Kristus naik ke surga, itulah rasul. Mereka yang setia mengikuti Tuhan, 12 rasul. Para imam yang telah berkarya di paroki kita. Ya Bapa, kami bersyukur untuk para imam yang telah Kau utus menjadi gembala di paroki kami selama ini. Semoga mereka semua selalu Engkau berkati dengan rahmat yang berlimpah dalam hidup panggilan dan tugas pelayanan mereka dimanapun berada. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para imam dan para perintis paroki kita yang telah berpulang. Ya Bapa, terimalah dalam kerahiman-Mu segenap arwah para imam dan para pendahulu kami di paroki Santo Petrus Mangkutangan yang telah berpulang ke hadapan-Mu. Perhitungkanlah segala amal baik dan jasa-jasa mereka yang telah membangun gereja-Mu di Mangkutangan ini. Semoga mereka semua boleh berbahagia abadi bersama dengan para kudus di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk rencana pembangunan gereja kami. Ya Bapa, semoga Engkau berkenan merestui dan membantu kami dalam membangun gedung gereja yang baru, baik di paroki maupun di stasi. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, agar kami dapat satu hati, satu pemikiran, dan bersatu padu dalam merencanakan dan membangun gedung gereja yang baru. Lindungilah para pekerjanya dan semua orang yang terlibat di dalam pembangunan gereja kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para donatur pembangunan gereja. Ya Bapa, kami bersyukur Engkau telah menggerakkan hati banyak orang untuk peduli dengan pembangunan gedung-gedung gereja kami di paroki ini. Semoga Engkau juga selalu memberkati para donatur dan semua orang yang peduli dengan pembangunan gedung gereja kami. Berkatilah mereka dengan rahmat berlimpah dalam seluruh hidup, pekerjaan, dan keluarga mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para anak-anak sekami dan orang muda di paroki kita. Ya Bapa, Engkau menghadirkan para anak sekami dan orang muda di paroki kami
Kami mohon, dampingilah mereka dalam bertumbuh dan menemukan jati diri sejati. Semoga mereka juga dapat bertumbuh di dalam iman dan kasih, aktif terlibat dalam hidup menggereja, dan memiliki rasa tanggung jawab untuk masa depan paroki kami. Semoga kami juga dapat mendampingi para anak sekami dan orang muda kami dengan baik untuk menjadi masa depan gerejamu di paroki ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kerukunan antar umat dan dalam keluarga. Ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu dalam hati kami, agar kami dapat membangun hidup rukun dan damai, bersatu padu di dalam keluarga dan antar umat di setiap stasi. Jauhkanlah kami dari sikap egois, iri hati, kesombongan, perselisihan, dan dendam. Semoga kami dapat saling mengasihi, menghormati satu sama lain, agar kami dapat membangun gereja, keluarga yang rukun, damai, dan sejahtera. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Bapa yang Maha Baik, puji syukur kami haturkan kepadamu atas segala rahmat yang telah kami terima. Bimbinglah kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Semoga rahmat kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera selalu mengiringi langkah hidup kami dalam segala rencana, pekerjaan, dan pelayanan kami, sehingga kami selalu bersyukur di dalam segala hal, dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
111